dulu kesempatan diberikan panjang oleh Allah, hidupnya berumur panjang, tapi tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan, mereka menyesal itu tidak ada gunanya. Sholawat salam kita tansah kunjuk wonten ngarsanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarginipun, para sahabatipun, mugi saged rumeber dumateng kita sedaya, kula panjenengan, keluargi kita tiyang sepuh kita wonten ing yaumil qiyamah, mugi saged pikantuk syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah enjang menika kita nerasaken surat Az-Zukhruf ayat yang ke-34 sampai dengan 47. Tema pokok yang disampaikan pada ayat-ayat ini yang pertama adalah seandainya orang-orang kafir itu dibenarkan oleh Allah, niscaya mereka akan diberikan berbagai macam rizki. Ini meneruskan ayat yang lalu. Kemudian yang kedua, orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, maka dia akan didampingi oleh Qarin, dan ia selalu mengajak kepada hal-hal yang buruk. Orang yang meninggalkan Al-Quran sebagai petunjuk, maka dia akan dikuasai oleh hawa nafsunya, tidak lagi mengenal batasan antara hak dengan batil. Kemudian tema nomor 3, bahwasanya orang-orang kafir atau orang-orang musyrik nanti akan menyesal atas perbuatannya. Di akhirat nanti dia akan mengetahui bahwasanya perbuatan yang dia lakukan ternyata tidak memberikan manfaat dalam kehidupannya di akhirat. Kemudian untuk tema yang berikutnya, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, dan mereka semuanya itu membawa ajaran tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, tentang mukjizat yang dibawa Nabi Musa, ini ditolak oleh orang-orang kafir, terutama warga yang ada di Mesir pada zaman itu. Ini ada 5 tema, monggo sami-sami dipun pahami, mangke dipun pendet hikmahipun, menawi dalam penjelasan nanti ada yang kurang dipahami, bisa untuk ditanyakan ya. Ini masih melanjutkan ayat yang ke-33 ya. Jadi diterangkan pada ayat ke-33 surat Az-Zukhruf, bahwasanya sekiranya Allah tidak memisahkan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, niscaya orang kafir itu akan diberikan rizki yang luar biasa. Mereka akan diberikan loteng-lotengnya terbuat dari perak. Demikian pula tangga-tangga dari perak. Nah, kemudian diteruskan ayat ini, wali buyutihim, dan bagi rumah-rumah mereka, abwaba, pintu-pintu, wasurura, dan dipan atau ranjang, alaiha atasnya yattaqiun, mereka bersandar bertetekan. Jadi ini kalau sekiranya Allah itu memang membenarkan keberadaan orang kafir itu akan punya harta benda yang banyak. Rumah-rumah mereka, pintu-pintu mereka, tempat tidur mereka, semuanya akan terbuat dari perak. Seandainya kekufuran mereka itu dibenarkan oleh Allah, maka Allah memisahkan orang-orang beriman dengan orang-orang yang kufur kepada Allah. Wa zukhrufan, dan perhiasan-perhiasan. Nah ini ya, ini disebut surat Az-Zukhruf
merujuk pada ayat yang ke-35. Ada kalimat wa zuhrufan dan perhiasan-perhiasan. Jadi az-zukhruf artinya perhiasan. Wa in kullu dan tidaklah semua dzalika demikian itu lama kecuali mataul hayatid dunya, kesenangan atau kehidupan dunia. Jadi yang disebut rumah yang lotengnya mewah, tangganya bagus, tempat tinggal yang bagus, pintu-pintu tempat tidur yang baik, semuanya itu pada dasarnya adalah perhiasan-perhiasan dunia. Niku perhiasan dunia. Perhiasan dunia hanya dinikmati dalam kehidupan dunia, sedangkan di akhirat semuanya itu tidak berguna. Dados sampun ngantos kula panjenengan hidup ini terobsesi dengan hanya kepentingan duniawi. Seperti perhiasan-perhiasan itu hanya mengarah mengutamakan hidupnya untuk memenuhi kesenangan dunia. Jangan sampai kita tergolong itu. Sebabnya apa? Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Wal akhiratu dan akhirat inda rabbika di sisi Tuhan kamu lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Karena kita sebagai orang-orang bertakwa mestinya berorientasi hidup kita untuk akhirat. Dunia boleh dicapai sekedarnya saja, tapi mari kita berorientasi kepada kehidupan akhirat yang kekal. Jadi orang-orang yang bertakwa ini harus mengutamakan kehidupan akhirat, sedangkan kehidupan dunia sekedarnya saja, dipakai sebagai sarana untuk meraih kehidupan akhirat. Tema yang kedua, nggih. Wa may ya'shu an dzikri rahman, dan barang siapa ya'shu berpaling an dzikri rahman dari peringatan Ar-Rahman Maha Pemurah, nuqayyid lahu syaitonan, kami tentukan lahu baginya syaitonan syaiton. Fahuwa maka ia syaiton itu lahu baginya qarinun sebagai teman. Kalau seseorang itu berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari Al-Quran, ya, maka Allah akan mengirim baginya syaiton sebagai teman. Jadi ini setiap manusia itu memiliki teman yang berwujud gaib dari jenis jin, namanya qarin. Qarin itu teman. Qarin ini tergantung dari orang yang didampingi, yang ditemani. Kalau orangnya baik, beramal soleh, bertakwa kepada Allah, qarin itu juga memiliki kepribadian yang bagus. Tapi kalau seorang itu lupa kepada Allah, meninggalkan Al-Quran, banyak berbuat dosa, maka teman yang berwujud jin pada dirinya atau disebut qarin, itu juga punya kepribadian setara dengan itu. Juga buruk kepribadiannya. Nah, mulane kula panjenengan kan sering nggih. Monggo dipun cek qarinipun piyambak-piyambak. Kula jenengan terkadang ada dalam benak kita, hati kita bisikan-bisikan untuk melakukan kebaikan. Jadi terkadang kita merasa itu, kita pengen sholat yang bagus, khusyuk. Kita pengen baca Al-Quran yang terus-menerus, kita pahami maknanya. Kita pengen berbuat baik, itu dorongan itu ada, itu qarin yang baik. Ada pula seseorang itu dorongannya buruk, kepengen melakoni kemaksiatan, ingin menuruti hawa nafsunya. Itu dorongan besar. Itu pertanda qarin ini buruk, ya, mendorong manusia yang menjadi temannya untuk berbuat keburukan. Maka kadang-kadang orang itu setelah berbuat keburukan,
langsung dia sadar. Karena keburukan itu dorongan-dorongan dari Qarin. Setelah dia sadar baru menyesal. Saya kok melakukan ini, melakukan itu. Ya, seperti itu. Makanya mari kita senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita gunakan Al-Quran sebagai panduan, pedoman, petunjuk hidup kita, supaya kita tidak ditemani oleh Qarin yang buruk. Jadi setiap orang punya, dan Qarin ini tidak bisa diusir dari tubuh kita. Qarin ini punya umur yang panjang. Meskipun orang itu sudah meninggal dunia, Qarin ini masih ada. Jadi nek kulon jenengan badan kita ini badan yang kasar, teman kita bernama Qarin itu tergolong yang gaib dari jenis jin. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka layasuddunahum, benar-benar menghalangi anis sabili dari jalan. Wa yahsabuna, dan mereka mengira annahum, bahwa sesungguhnya mereka muhtadun, mendapat petunjuk. Orang kafir itu senantiasa berusaha menghalangi jalan menuju kebenaran. Qarin yang buruk, orang yang telah dikuasai oleh teman yang buruk tadi, juga senantiasa dihalangi menuju jalan kebaikan. Ya. Tapi hal-hal yang buruk itu dikira sesuatu yang baik, ya. Karena sudah dikuasai oleh Qarin, teman yang buruk tadi, sehingga yang buruk tidak lagi kelihatan keburukannya. Seolah-olah yang buruk itu terlihat baik-baik saja. Mula kula njenengan dipun anjurke donga niki nggih. Donga niki sae donganipun, Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami bahwasannya sesuatu yang benar itu benar adanya. Warzuqna tiba'ah, beri kemampuan kami untuk melakukan kebenaran itu. Jadi jangan sampai sesuatu kebenaran itu dipandang buruk. Dan jangan sampai suatu kebenaran itu kita tidak ingin melakukannya. Itu dungane saya. Ada satu lagi, wa arinal batila batilan, tunjukkan kepada kami bahwasanya sesuatu yang batil, yang buruk, yang jelek itu jelek adanya. Warzuqna tinabah, dan beri kami untuk menjauhinya. Lah niki donga ingkang sae. Nggih. Monggo sering diamalke donga niku supados kula panjenengan dengan kebenaran itu jelas. Supados kula panjenengan dengan kebenaran itu mampu untuk melakukannya. Kita pun supaya jelas bahwa suatu perkara yang buruk, yang jelek itu jelek adanya. Dan semoga kita diberi kemampuan untuk menjauhinya. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Hatta sehingga idza ja'ana, apabila datang kepada kami, qala dia berkata ya laita, aduhai semoga, baini antara aku, wa bainaka dan antara kamu, bu'dal masyriqa ini sejauh dua masyrik atau barat dan timur, fabi sal qarin, maka sejahat-jahat teman. Jadi orang-orang yang telah dikuasai oleh syaitan itu besoknya akan menyesal. Sekiranya dulu saya dengan syaitan itu jauh jaraknya antara barat dan timur, paling barat, paling timur, niscaya tidak akan terjadi penyesalan seperti itu. Jadi menyesal. Ya. Jadi setelah mereka itu datang kepada Allah pada hari kiamat, baru menyesal. Ternyata godaan-godaan syaitan ini berakibat buruk dalam kehidupannya. Maka dia berangan-angan sekiranya dulu di dunia, dia dijauhkan dengan
teman-teman yang buruk, ya, sejauh barat dan timur, niscaya nasibnya tidak seperti ini. Lagi-lagi penyesalan dalam kehidupan akhirat itu tidak berguna. Kalau penyesalan di dunia ini masih bisa diperbaiki, masih ada waktu untuk menyempurnakan. Tapi kalau penyesalan di akhirat, maka tidak lagi ada gunanya. Maksudnya kalau orang itu menyesal sekarang ini, saya kok belum bagus ibadahnya, saya kok belum terbiasa baca Al-Quran, saya kok belum memahami ayat-ayat Al-Quran lalu ingin belajar, itu bagus. Tapi hal ini kalau disesali di akhirat, dulu kesempatan diberikan panjang oleh Allah, hidupnya berumur panjang, tapi tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan, mereka menyesal itu tidak ada gunanya. Wala yanfa'akumul yauma idz zalamtum annakum fil azabi mushtarikun. Wala yanfa'akum, dan tidak memberi manfaat kepada kalian al-yauma, hari itu, hari kiamat, idz zalamtum, ketika kalian telah aniaya atau zalim, annakum, sesungguhnya kalian fil azabi, di dalam azab, mustarikun, orang-orang yang bersekutu. Jadi penyesalan di akhirat, di hari kiamat, itu tidak lagi berguna. Apalagi dia telah dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang mendapat azab. Di akhirat nanti orang-orang yang banyak berbuat dosa, diazab Allah di dalam nerakanya itu kumpul. Ya, ahli maksiat kumpul, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, ya. Kemudian orang yang sengaja berbuat dosa besar, fasik, ya, dan orang-orang yang murtad, niki ahli neraka wonten gangsal niku, benjang-ben dipun kempalake, mereka bersekutu, ya, di dalam neraka dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dados monggo kula panjenengan mendhet hikmah saking ayat menika, mari kita introspeksi diri. Kita sebagai hamba Allah hari ini, posisi kita di hadapan Allah berada di mana? Apakah kita sebagai hamba yang taat kepada Allah, atau kita sedang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Introspeksi diri. Kalau kita masih jauh kepada Allah, mari kita benahi hidup ini. Jangan terlambat. Ya. Kita perbaiki yang kurang, kita sempurnakan yang kurang. Jangan sampai menyesal setelah Israel datang menghampiri kita. Baru menyesal, kenapa dekat masjid kita tidak memakmurkan? Kenapa Al-Quran di rumah tersedia tidak pernah dibaca? Kenapa kesempatan berbuat baik pun tidak dimanfaatkan? Jangan sampai penyesalan itu menimpa diri kita. Mula niki sak bejo-bejone niku inggih menika tiyang ingkang eling dumateng posisinipun sebagai hamba Allah untuk beribadah kepadanya. Jangan lupa misi utama kita adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Afa anta tusmi'us summa au tahdil umya wa man kana fi dhalalim mubin. Afa anta, apakah kamu, tusmi'u, dapat menjadikan mendengar, as-summa, orang yang peka, au tahdi, atau kalian beri petunjuk, al-umya, orang yang buta, wa man kana, dan orang yang kana adalah fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Ini Allah memberitahukan kepada Rasulullah bahwasanya tugas Rasul itu hanya menyampaikan kebenaran, basyirau wa nadhiro, memberi kabar baik
Kalau orang-orang yang amal solehnya banyak, yang bertakwa, beriman kepada Allah akan mendapatkan surga. Itu kabar baik. Wa nadhiro, memberikan peringatan. Kalau seorang banyak dosa tidak mau bertaubat, ancamannya neraka. Itu warning, peringatan. Itu tugas Rasul itu. Jadi Rasul ini tidak bisa memberikan petunjuk orang yang sesat menjadi benar, orang yang kufur menjadi iman, niku mboten hakipun Rasulullah. Ya. Ini Rasul diibaratkan tidak bisa menjadikan orang yang tuli itu mendengar, tidak bisa menjadikan orang yang buta itu melihat, ya. Tidak bisa menjadikan orang yang sesat itu menjadi orang yang selamat. Ini Rasul mboten saged. Sedaya petunjuk niku sumberipun saking Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah kan pernah, Rasul itu sangat berharap supaya pamannya yang mendukung perjuangannya ini percaya kepada Allah dan menerima kerasulan Nabi Muhammad. Tapi bagaimanapun Allah belum menghendaki. Makanya disampaikanlah innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah tidak bisa memberikan petunjuk orang yang kamu cintai. Tapi Allah lah yang akan memberi petunjuk jikalau Allah menghendaki. Dados kula njenengan pikantuk hidayah niku saking Gusti Allah. Kula njenengan berusaha, tapi Allah yang membuka jalan hidayah untuk diri kita. Nah niki nggih, niki tugasipun Rasul. Jadi Rasulullah itu tidak bisa memberikan hidayah, hanya Rasulullah itu sebagai penyampai kebenaran kepada umat manusia supaya manusia ini mau mengikuti jalan benar yang dibawa oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Fa imman nadhhabanna bika fa inna minhum muntakimun. Fa imma, maka sungguh jika nadhhabanna, kami melenyapkan bika dengan kamu, fa inna, maka sungguh kami minhum dari mereka muntakimun, orang-orang yang disiksa. Jadi ini kalau Allah itu ya sebelum mewafatkan Rasulullah, jadi kalau Rasulullah itu berumur panjang lagi, barangkali orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir akan mendapat azab. Tapi Rasulullah sudah wafat, mereka belum mendapat azab. Ini pasti nanti di akhirat, ya. Di akhirat mereka itu tetap akan mendapatkan azabnya. Dados niki nek tiang-tiang riyin tidak mau percaya kepada Rasul, mereka menentang melawan Rasul, langsung Allah turunkan azab. Niku riyin-riyin. Contohnya umat Nabi Nuh, ya. Umatnya Nabi Hud, Nabi Soleh, itu diberikan Allah azab langsung. Tapi untuk umatnya Rasulullah tidak seperti umat terdahulu. Meskipun demikian, mereka akan mendapatkan azab di akhirat karena kekufurannya, karena kemusyrikannya. Au nuriyannaka allazi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun. Au nuriyannaka, atau kami perlihatkan kepadamu, alladzi, yang wa'adnahum, kami ancamkan pada mereka, fa inna, maka sesungguhnya kami, alaihim, atas mereka, muqtadirun, berkuasa. Ini azab yang di akhirat masih tersimpan untuk orang kafir, orang musyrik, tapi azab di dunia telah disingkapkan oleh Allah, di mana orang-orang kafir Quraisy itu mengalami kehancuran. Orang kafir Quraisy mengalami kehancuran.
kekalahan, ya, tidak berlanjut. Ya. Sedangkan Rasulullah memperoleh kemenangan, itu suatu azab di dunia. Riyen kan orang kafir Quraisy itu seolah-olah dia yang akan menguasai kehidupan. Rasulullah ditentang, Rasulullah dimusuhi, Rasulullah sampai terusir ke Madinah, seolah orang kafir Quraisy yang akan berjaya. Tapi ternyata setelah Mekah ini terbuka untuk kaum muslimin, orang kafir Quraisy itu mengalami kekalahan. Mereka kalah dan itu cukup sebagai azab di dunia. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Fastamsik, maka berpegang teguhlah kamu billadzi, kepada apa yang uhiya diwahyukan ilaika kepadamu. Innaka, sesungguhnya kamu ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Rasulullah telah diberikan wahyu oleh Allah. Wahyu ini merupakan pedoman hidup menuju jalan yang lurus, siratim mustaqim. Untuk itu orang-orang yang beriman, kita semuanya harus berpegang teguh kepada jalan yang lurus. Harus berpegang teguh pada jalan yang lurus. Mana yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya kita lakukan. Mana yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya kita jauhi. Nah, ini harus istiqomah, berada di jalan yang lurus. Nek kula jenengan teng donya jalannya lurus sesuai dengan perintah syariat Islam, nanti di akhirat siratal mustaqim juga akan kita lintasi dengan mudah. Tapi nek teng donya dalane mboten lurus, kadang taat, kadang maksiat. Bahkan lebih banyak maksiat dari taatnya. Nanti di akhirat melintas jembatan akan mengalami kesulitan demi kesulitan. Terpeleset, terjatuh, ya. Itu akan dialami. Mula niku kalau winginane kula matur bahwasannya siratal mustaqim, jembatan di akhirat nanti yang kecilnya itu seperti rambut dibelah 7, ketajamannya bisa membelah bumi dalam sekejap. Niku nek kula panjenengan sae amaliyahipun teng donya akan melintas dengan selamat, lancar, tidak ada halangan hambatan. Tapi nek teng donya niki kula panjenengan perilakunya jauh dari syariat Islam, maka jembatan itu ya tidak akan dapat dilalui sehingga orang itu akan tergelincir masuk ke dalam neraka. Mula gambaran siratal mustaqim itu seperti gambaran perjalanan hidup kita di dunia. Wa innahu ladzikrul laka liqaumika wa sawfa tus'alun. Wa innahu, dan sungguh ia, ladzikrun, benar-benar pengajaran, laka, bagi kamu, wa liqaumika, dan bagi kaum kamu, wa sawfa tus'alun, dan kelak kalian akan ditanya. Al-Quran itu sebagai pelajaran. Al-Quran ini banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Nek kula panjenengan mendhet hikmahipun pelajaran dari Al-Quran, nanti di akhirat kita akan mudah mempertanggungjawabkannya. Tapi nek kula jenengan mboten saged mendhet hikmahipun ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, itu nanti di akhirat akan sulit dan berat mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Ya. Makanya ada orang yang di akhirat nanti dibutakan oleh Allah. Ya. Sampai orang itu protes, lima hasyartani a'ma. Kenapa ya Allah aku hidup dalam kebutaan di akhirat, padahal dulu kami bisa melihat. Maka Allah menyampaikan, ya, telah aku turunkan ayat-ayat Al-Quran sebagai pedoman hidup, tapi kamu tidak pernah membacanya, tidak mengambil hikmah darinya.
maka di akhirat akan dibutakan. Untuk itu monggo niki Al-Qur'an kita pelajari ya. Satu pertemuan, satu minggu ini sekitar 7 sampai 10 ayat. Di rumah panjenengan ulang-ulang. Dalam satu minggu, satu ayatnya dikaji kembali, diingat kembali intinya. Ambil hikmah. Kalau perintah mari kita berupaya melakukan, kalau larangan berupaya menjauhi larangan itu. Insya Allah kita semuanya akan mudah mempertanggungjawabkan amal kita di akhirat kelak ya. Was'al man arsalna min qablika mir rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Was'al dan tanyakan man arsalna kepada rasul-rasul kami utus min qablika dari sebelum kamu, mir rusulina dari rasul-rasul kami, aja'alna adakah kami jadikan min dunir rahman dari selain Allah yang maha pemurah, alihatan Tuhan-Tuhan yu'badun mereka sembah. Ini kita disuruh mengkritisi rasul-rasul yang pernah diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad. Ternyata rasul-rasul terdahulu itu semuanya mengesahkan Allah. Tidak ada yang menyekutukan Allah. Mereka semuanya diperintah oleh Allah untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Jadi mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus sampai Nabi Muhammad, syariat yang dibawa itu sama, untuk beribadah kepada Allah yang Esa. Niki nggih. Ini peringatan pula bagi orang kafir, orang musyrik. Kenapa mereka menyelisihi rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah. Walaqad arsalna Musa biayatina ila fir'auna wa malaihi faqala inni rasulu rabbil alamin. Walaqad arsalna dan sungguh kami telah mengutus Musa, Nabi Musa, biayatina dengan ayat-ayat kami, mukjizat, ila fir'auna kepada Fir'aun, wa malaihi dan pemuka-pemukanya, faqala maka dia berkata, ini sesungguhnya aku Rasulur Rabbil Alamin, utusan Tuhan semesta alam. Nabi Musa diutus Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, untuk mengambil Bani Israel yang telah ditindas oleh Fir'aun di Mesir. Itu tugas misinya Nabi Musa, berat. Fir'aun berkuasa secara otoriter, Nabi Musa hanya sebagai manusia biasa, tidak punya jabatan saat itu. Bagaimana menghadapi raja yang seperti ini, itu berat. Makanya Nabi Musa minta didampingi saudaranya, Nabi Harun, ya, sehingga bisa melakukan misi itu dengan baik. Ya. Tapi Nabi Musa di sana menyampaikan bukti-bukti kebenaran bahwa ia sebagai Rasulullah. Nah, itu namanya mukjizat, kejadian luar biasa yang dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah untuk menguatkan bukti bahwa dia sebagai utusan Allah. Itu mukjizat ya. Mukjizatnya Nabi Musa yang paling terkenal, membelah lautan dengan tongkat. Mukjizat Nabi Musa yang terkenal, ya, melemparkan tongkat menjadi ular yang besar. Dan ada mukjizat lain, tangan Nabi Musa memancarkan cahaya. Niku. Ada mukjizat lain ketika Nabi Musa akan dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, maka di Mesir itu terjadi kejadian aneh. Di sana ada belalang yang jumlahnya sangat banyak. Ya, di sana ada katak-katak yang jumlahnya banyak sekali. Di sana ada napa niku kutu, ya, yang menyerang mereka. Di sana ada air-air yang ada di Mesir berubah warna menjadi darah. Nah, akhirnya apa? Fir'aun dan bala tentaranya serta masyarakat Mesir sibuk
untuk menghadapi bencana itu, sehingga tidak sempat mengejar Nabi Musa bersama kaumnya yang dibawa menuju Laut Merah. Andai kata tidak ada banyak bencana di negeri Mesir, Nabi Musa akan mudah ditangkap. Karena Nabi Musa dengan sekelompok orang Bani Israel ini berjalan kaki mereka, itu akan mudah ditangkap. Sedangkan Fir'aun, tentaranya memiliki kuda-kuda yang pilihan. Tapi ini dihambat oleh mukjizat-mukjizat yang ditunjukkan tadi, sehingga Nabi Musa jauh sudah sampai di pantai Laut Merah, barulah Fir'aun tentaranya mengejar. Setelah mengejar, maka Nabi Musa diberikan kemukjizatan, tongkat dipukulkan pada lautan, maka laut pun terbelah menjadi jalan yang membentang. Akhirnya Nabi Musa melintasi di tengah-tengah lautan bersama para kaumnya, pengikutnya. Fir'aun mengejar di lautan itu. Tentara-tentaranya pun ikut mengejar, tapi Allah kembalikan laut menjadi bentuk semula. Akhirnya Fir'aun tenggelam di lautan. Tentara-tentaranya pun mati tenggelam di lautan. Itu mukjizat-mukjizat semacam ini, dan Nabi Musa alaihissalam menyampaikan bahwa beliau ini adalah utusan Allah. Tapi semuanya itu ternyata tidak dipercaya oleh Fir'aun. Mukjizat tidak dipercaya, bahkan ditertawakan. Ini pada ayat berikutnya. Falamma ja'ahum bi ayatina idzahum minha yadhakun. Falamma maka tatkala ja'ahum, dia datang pada mereka. Nabi Musa datang pada Fir'aun dan bala tentaranya, juga rakyat Mesir, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, mukjizat. Idzahum minha, tiba-tiba mereka minha darinya yadhakun, mereka menertawakan. Niku mukjizat tidak dipercaya. Fir'aun bala tentaranya menertawakan apapun mukjizat sebagai bukti kebenaran Nabi Musa. Lah niki nggih, akhirnya bagaimana? Karena mukjizat itu dari Allah, maka kalau tidak diterima sebagai bukti kebenaran, bahkan ditertawakan, maka mereka akan terkena balak. Balaknya apa? Mereka tenggelam dalam lautan. Lah niku nggih, sakjane nek Fir'aun niku mempercayai, oh ini Nabi Musa bawa mukjizat, ini suatu kejadian luar biasa, ini tanda bahwa dia utusan Allah, lalu ikut mempercayai kepada Allah, dia pun tidak akan terkena bencana besar tenggelam dalam lautan. Niki antawisipun beberapa keterangan dalam surat Az-Zukhruf ayat 34 sampai 47. Jadi yang pertama masih menjelaskan sambungannya ayat yang lalu tentang seandainya orang kafir itu dibenarkan Allah, orang-orang yang mukmin tidak dipisahkan dengan mereka, niscaya orang kafir akan diberikan harta benda, perhiasan yang bermacam-macam. Kemudian yang kedua tadi, orang-orang yang lupa kepada ayat-ayat Allah Al-Quran, maka dia akan dikuasai oleh korin yang buruk dari jenis syaitan, jin yang menguasai dirinya. Sehingga kalau sudah dikuasai oleh jin, dia tidak lagi mengenal batas kebenaran dengan hal yang buruk. Nantinya dia akan menyesal ketika sampai di akhirat, ternyata ajakan-ajakan godaan syaitan itu telah menjerumuskan dia mendapatkan siksaan yang berat. Maka penyesalannya diungkapkan, seandainya dia dengan syaitan itu berjarak barat dan timur, niscaya dia tidak akan mengalami siksaan yang berat itu. Kemudian intisari berikutnya, bahwa Rasulullah itu diberi tugas Allah hanya untuk mengajak, memberi penjelasan, tapi pada dasarnya yang memberikan petunjuk adalah
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita sebagai orang-orang beriman diperintahkan berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada ajaran Allah, ya, karena rasul-rasul yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad itu membawa ajaran tauhid dan menyuruh umat manusia untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang terakhir, Nabi Musa diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat-mukjizat dan menyampaikan bahwa Nabi Musa itu utusan Allah, tapi Fir'aun menolaknya, tidak mempercayai mukjizatnya, bahkan mentertawakan. Akhirnya Allah beri pelajaran yang besar kepadanya, ditenggelamkan dia bersama tentaranya di Laut Merah. Monggo menawi wonten pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Apa bedanya antara korin yang selalu mengikuti kebaikan kita dengan catatan amal kita yang ditulis oleh malaikat di kanan dan kiri kita? Terkait dengan korin juga, pada saat kita nanti meninggal, tadi Bapak sampaikan bahwa korin itu akan tetap hidup. Lalu di manakah keberadaannya? Kalau korin, ini mudahnya untuk memahami, korin itu seperti kepribadian kita. Nek kulon jenengan sae, maka kepribadian itu akan baik. Nah, kepribadian itu korin itu tidak bisa dilihat. Nek wong Jawa punya anggapan nggih, sedulur papat, ya, pancer limo, kakang kawah adi ari-ari, niku wong Jawa. Ya. Kalau kita ya korin niku ya. Lah korin ini kalau dia itu baik, karena perilaku kita baik kan dia baik ya. Maka catatan malaikat juga menyesuaikan. Jadi yang dicatat kebaikan-kebaikan ini banyak. Tapi kalau seorang itu jatuh dalam kemaksiatan, pertanda korinnya juga menyesuaikan. Kalau perbuatan kita buruk, akhirnya pribadi kita buruk pula. Korinnya buruk, maka catatan amal akan menyesuaikan keburukan yang dilakukan. Jadi ini kalau malaikat itu, malaikat raqib atid itu bukan korin itu ya. Itu memang petugas untuk mencatat segenap amal perbuatan kita ketika di dunia, mulai dari balik sampai menjelang meninggal dunia. Itu semua orang ditulis, tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Itu petugas yang diberikan Allah untuk mengawasi manusia. Sedangkan korin ini adalah bagian dari kepribadian kita. Baik buruknya tergantung baik buruk kita. Jadi ini dua hal yang berbeda. Tapi pencatat itu akan mencatat. Ya, kalau korin ini baik, maka dicatat kebaikan-kebaikan akan lebih banyak. Kalau korin ini buruk karena akan berpengaruh pada seorang, maka keburukan akan lebih banyak dicatat. Jadi dua hal ini berbeda, tapi bisa berhubungan. Maksudnya hubungan, kalau korinnya baik, pencatat kebaikan akan merekam jejak langkah orang itu hal-hal yang baik. Ya. Kalau korin buruk, maka yang akan merekam keburukan itu adalah malaikat yang mencatat keburukan. Jadi jejak rekam kita itu ada pada malaikat dua itu. Ngoten nggih? Terus nomor kalih wau, kalau seorang meninggal dunia, korin ini masih hidup. Ini korin itu jenis jin, sehingga jin itu usianya panjang. Jin yang usia 3.000 tahun itu masih remaja. 6.000, 8.000 tahun baru usia tua meninggal dunia. Maka banyak korin-korin orang terdahulu masih hidup. Di mana alamnya? Itu alam gaib. Kulon jenengan ini berada dalam alam nyata. Ya. Alam gaib itu di mana? Tidak jauh, juga ada di tempat ini. Cuma berbeda frekuensinya. Di sini jin-jin banyak, setan ada pula setan. Ya. Mereka berada di alam tertentu.
terkait dengan amal kebajikan yang supaya catatan amal kita selalu baik, diantaranya adalah mendoakan orang tua, sanak saudara, serta teman-teman yang telah tiada. Nah, salah satunya adalah dengan mengirimkan bacaan surat Al-Fatihah, atau pada saat malam Jumat itu kita membacakan surat Yasin dan tahlil, yang di dalam bacaan-bacaan tahlil itu juga banyak rangkaian dari bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Pertanyaan saya, dalil apakah yang kuat yang menyatakan bahwa semua yang kita lakukan terkait dengan bacaan-bacaan itu adalah sampai kepada arwah yang sudah meninggal? Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ringkasnya. Kalau kita mendoakan orang yang telah meninggal dunia, kita membacakan ayat Al-Quran maupun amal yang lain, ini sampaikah itu kepada orang yang meninggal dan apakah ada dasar? Niki banyak dasaripun. Contohnya nalika riyin niku wonten pemuda datang kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, ibuku telah wafat. Seandainya dia hidup hari ini, pasti akan bersedekah dengan harta yang dimiliki." Kemudian pemuda itu bilang kepada Rasul, "Apakah aku bisa sedekah atas nama ibuku yang telah meninggal dengan gandum ini?" Maka Rasulullah menyampaikan, "Na'am, gandum itu yang kamu sedekahkan sampai pahalanya kepada orang tua." Gandum. Bagaimana dengan Al-Quran? Bacaan Al-Quran yang lebih dahsyat dari itu, niscaya pun akan sampai. Karena itu sebagai ungkapan doa kita untuk mereka. Terus wonten malih teng hadis niki wonten keterangan niku nggih hadis nggih. Nomor kalihipun niki wonten ngeten. Orang yang meninggal dunia itu layaknya seperti orang yang tenggelam di lautan. Niku wonten. Maka doa-doamu, ya, permohonan ampunmu untuk dia itu akan menyelamatkannya. Niku teng hadis dipun terangke nek wong mati kaya dene orang yang tenggelam di laut, minta tolong nggak ada yang menolongnya. Mau pegangan apapun, ranting dahan pun tidak lagi ada, maka doa kita untuknya akan sampai. Kemudian lagi niku kathah niku nek dalil-dalil kathah sanget nggih. Nah, kemudian lagi wonten sing terkenal niki, apabila seorang meninggal dunia maka terputus amal kecuali 3. Kecuali 3 diantaranya adalah waladun sholihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Itu sampai. Doa itu terus sampai walaupun sudah meninggal dunia, jenengan nanti bangun masjid ini derek infak, setelah meninggal pahala pun akan terus bersambung. Ya. Kemudian tadi anak soleh akan yad'u lahu, yang mendoakan orang tuanya akan sampai kebaikan itu kepadanya. Nah, niki nggih. Kemudian dalil yang lain, orang yang meninggal dunia itu bisa mendapat manfaat dari sholat jenazah yang dilakukan untuknya. Niki wingi pun diterangke sholat jenazah ya. Ya. Kalau orang meninggal itu sudah tertutup, tidak lagi mendapat akses amal, tentunya tidak perlu disolati jenazah. Dia sudah beramal sendiri. Ngapain kita harus mengirim doa untuk mereka? Sudah terputus. Mboten ngoten. Ternyata sholat jenazah itu wajib. Orangnya telah meninggal. Kita berdoa di takbir yang ketiga, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, ya Allah ampuni dosanya. Niku dalam sholat. Ya. Kalau doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah, maka yang meninggal akan terbebas dari siksaan. Jadi doa sampai kepada mereka dalam sholat jenazah. Ya, sakbare nguburke jenazah itu ada perintah dari Rasulullah, mohonkan ampun untuknya karena dia akan menghadapi persoalan yang besar.
Setelah jenazah dimakamkan, ditinggal 7 langkah dari pemakaman oleh orang-orang yang mengantarkannya, datanglah malaikat. Ya. Malaikat sinten, Pak? Ya. Mungkar dan Nangkir. Itu datang akan menanya, soalnya pinten? Ada 6 soal. Jika 6 dijawab semuanya dengan lancar, dia akan diberikan kenikmatan di dalam surga. Jika tidak lancar, dipukul hancur, disiksa, dan terus-menerus sampai hari kiamat. Niku teng kubur mau teng dasar kubur niku. Ya, makanya Rasulullah menganjurkan doakan dia saudaramu. Ya, sebelum kamu tinggalkan supaya dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat yang menjaga di kubur. Kulon jenengan nek lewat kubur atau ziarah makam saudara kerabat kita diperintahkan untuk uluk salam. Salam ini mendoakan mereka. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa insyaallahu bikum lahikum ya. Nek ora awal iku angel ngapal. Ya. Jadi ini salam sejahtera untuk kamu yang sudah dimakamkan. Kalau memang yang dikubur tidak mendapat manfaat dari salam, tentunya Nabi tidak memerintahkan. Diperintah kita untuk uluk salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya. Kepada kubur. Kalau salam kita diterima, orang yang kita ziarahi akan dihentikan dari siksaan. Semua penduduk kubur akan dihentikan dari siksaan. Ya, walaupun sudah meninggal dunia, ini belum Al-Quran loh ya. Nembe salam mawon itu manfaatnya sudah besar. Ya. Umar bin Khattab sebelum meninggal dunia, beliau berpesan, kalau aku mati nanti bacakan Al-Quran ya, di atas jenazahku, supaya dia mendapatkan manfaat hikmah dari itu. Dalil itu kata sangat. Makanya jangan lupa kita untuk mendoakan orang-orang yang telah wafat. Mereka butuh bantuan kita. Niku nggih. Niku nek diterangke teng kitab Ar-Ruh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, niku orang yang telah meninggal dunia itu akan pulang ke rumahnya setiap malam Jumat. Pulang ke rumah. Dia ingin berharap mendapatkan doa dari kerabat keluarganya. Mulane ana lagu-lagu niku nggih, saben malam Jumat ngeten kok nggih. Iki wonten dasare. Ya. Mereka menyampaikan, wahai keluarga yang aku tinggal, dulu rumah ini saya cari dengan jerih payah pekerjaan keringatku, setelah ada menjadi milikmu sebagai harta waris, kenapa kamu tidak ingat kepadaku sama sekali? Niku malam Jumat malah nonton TV sinetron. Orang dongakne babar pisan. Sing duwe omah sing paring warisan mulai dengan menangis itu. Dia meratapi kenapa keluargaku tidak mengingatku, padahal harta warisan telah dia nikmati. Sok malam Jumat neh teko meneh. Ternyata tidak juga ingat kepada yang telah meninggal. Dia meratap menangis. Tapi kalau ada mungkin doa bacaan suratul Fatihah saja untuknya, dia akan bersenang. Senang, kembali ke alamnya dengan senang. Dan mendoakan, ya Allah berilah umur panjang anak keluargaku. Supaya dia mampu terus berbuat kebaikan dan mendoakanku. Diharapkan itu. Ini kathah nggih. Terus kula panjenengan sampun ngantos ragu, karena dasar-dasar untuk orang yang meninggal dari amal kita itu banyak dijelaskan. Nggih. Lah nek kula njenengan duwe kerabat keluarga sederek sing pun sedo kok babar pisan ora tau ndongakne, mereka di sana akan kesulitan. Ya, tidak ada yang menolongnya. Maka doa-doa kita diajarkan Rasulullah untuk mayit itu banyak. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa karim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Itu saking Rasulullah niku dalam sholat jenazah. Nggih. Ngoten nggih sementara nggih. Sampun cekap iki.
Kok ono loro meneh iki? Ya wis monggo Pak Rondon riyen nggih. Pak Rondon riyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada kaitannya dengan ayat 37 Pak Nggih. Nggih. Setan itu tugasnya menghalang-halangi manusia ke jalan yang benar. Iya. Dalam berumah tangga, kita tuh dipesen sama kiai sama ustadz pas acara adu nikah, yang intinya jadilah pengantin ini seperti rumah tangganya Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan Khadijatul Kubro nggih Pak nggih. Yang terjadi begini Pak, dan pesan para kiai itu begini, rumah tangga itu adalah ibadah yang panjang. Iya. Setan pun yang menggoda itu bukan setan kaleng-kaleng ya Pak nggih. Ya. Kadang-kadang kejengkelan itu lupa dengan tugas kita, hunna libasul lakum niku Pak nggih. Tidak terasa membuka aib karena istri itu pakaian buat suami dan suami itu pakaian buat sang istri. Kadang-kadang kita lupa pas jengkel itu tidak sengaja membeberkan aib ataupun kejelekan sifat-sifat istri atau suami. Apa yang dilakukan istri atau suami kalau sudah istilahnya pakaian itu sudah tidak menutup lagi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang di Al-Quran dimisalkan suami dan istri posisinya sebagai pakaian. Hendaklah suami menutupi rahasia istri, istri menutupi rahasia suami. Bagaimana kalau terjadi istri membuka aib suami ataupun suami membuka aib istri? Apakah fungsi pakaian di sini sudah tidak lagi berfungsi sebagai mestinya? Ya, memang seperti itu. Kalau ada keluarga suami istri saling membuka aib pada orang lain, berarti ini telah keluar dari perintah Allah untuk saling menutupi. Ya, itu sudah keluar dari situ. Tidak lagi menjaga rahasia keduanya. Ya. Apakah semacam ini dari syaitan? Belum tentu. Bisa jadi itu dari hawa nafsu kita yang telah buruk. Jadi setan itu ya memang mengajak keburukan, tapi kadang-kadang keburukan itu timbul dari hawa nafsu kita yang telah dikuasai oleh syaitan. Jadi bisa jadi dari syaitan, bisa jadi itu dari keburukan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu itu cenderung mengajak hal yang buruk. Inna nafsa la'ammarotum bisu illa rohima rabbah. Sungguhnya hawa nafsu itu cenderung mengajak yang buruk kecuali yang mendapat rahmat dari Allah. Atau seniku nggih. Nah, ini kula panjenengan kalau mengalami hal itu segeralah bertaubat karena itu sebuah kesalahan besar, sudah keluar dari yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Jenenge nafsu kadang-kadang memang saat terjadinya tidak disadari. Nek wong niku sadar ya mboten wonten tiyang ingkang awon niku. Memang bar niku nembe gelo, aku kok yo ngenekke bojoku padahal iki pilihanku dhewe, keluargaku sendiri. Lah itu baru sadar. Ngoten nggih? Terakhir belakang nggih Bu Katri. Kita diwajibkan untuk bersolawat kepada Rasul agar kita mendapatkan syafaat. Betul, nggih. Lah sekarang ini saya melihat banyak sekali solawat-solawat. Iya. Sedangkan dulu saya pernah dari guru saya gini, Rasul itu tidak suka disanjung kan seperti itu. Lah ini sebagai bentuk kehati-hatian saja ya Pak. Bagaimana kita menyikapi yang sekarang ini dengan banyak diciptakan solawat-solawat tersebut Pak. Sebagai kehati-hatian kita saja. Dan solawat yang terbaik, yang terpenting itu yang seperti apa? Begitu. Sampun nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. ada pertanyaan. Ini terakhir nggih, terakhir. Lain kali saja diteruskan pertanyaannya. Jadi ada pertanyaan Rasulullah itu enggak suka disanjung. Itu betul. Pada saat di majelis ngeten iki, Rasulullah datang semuanya berdiri. Rasulullah memberitahukan jangan berdiri, tetaplah duduk. Rasulullah memang tidak suka diperlakukan seperti itu, ya.
Jadi biasa aja gitu. Ini kan dari Rasul ya. Tapi dari para sahabat keinginan untuk menyanjung Rasul tetap besar. Karena Rasulullah itu bukan manusia biasa. Keberadaannya saja sudah meredam banyak orang menjadi hati yang tenang. Bagaimana mereka bisa memperlakukan Rasul dengan biasa? Tapi dari Rasul pribadinya sendiri tidak menyukai untuk disanjung berlebihan. Itu memang betul ya. Terus ini ada pertanyaan, sholawat yang kita baca akan menjadikan kita layak mendapatkan syafaat dari Rasul. Ini syafaat banyak beredar di kalangan masyarakat. Bahkan wonten kumpulan sholawat itu bukune kandel. Sholawat macam-macam. Sebetulnya sholawat yang utama yang mana? Yang diajarkan oleh Rasulullah atau disebut sholawat yang maksur. Jadi sholawat maksur itu tidak banyak. Kula ningali teng hadis-hadis paling boten wonten sekitar 5 sholawat yang bagus. Istilahnya dari Rasul ya. Contohnya apa sing kados kula panjenengan waos tenggene salat tahiyat menika nggih. Namanya sholawat Ibrahimiyah. Itu bagus. Murni sholawat tidak ada permintaan lain-lain. Nek sholawat sing digawe para ulama itu kan ada muatan yang lain. Sholawatnya sedikit setelah itu minta sehat, minta macam-macam. Ya, ngoten niku nggih. Itu sholawat yang dibuat oleh ulama. Tapi kalau dari Rasul murni sholawat, itu cirinya nggih. Nomor kali sholawat yang bagus lagi yang disampaikan Rasul cukup ringkas, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, niku ringkas niku. Ya. Terus sholawat ngenten-ngenten menika ingkang maksur yang diriwayatkan dan datang dari Rasul secara langsung. Sedangkan sholawat yang lain ada sholawat tibil qulub, sholawat tafrinjiyah, sholawat nariyah niku mboten saking Rasul. Mboten saking Rasul. Sholawat al-fatih mboten saking Rasul. Tapi ini boleh diamalkan, boleh. Segenap sholawat itu boleh diamalkan. Ya. Cuma yang utama yang diajarkan Rasul cukup sederhana saja, seperti tadi. Okay. Mengke kula share sholawat-sholawat yang maksur di grup kersane panjenengan bisa mengamalkan itu. Okay. Terus nek sholawat sanese dawa-dawa. Ya wonten sholawat niku sing kula nate aturke sholawat kubro, duawane rak karuan. Panjang. Ya. Dengan kula cukup yang sederhana yang dari Rasul dan itu akan menjadikan suatu ibadah yang besar. Ngoten nggih? Sementara niki riyen karena waktunya sudah cukup, insyaallah lain kali bisa disambung. Monggo sareng-sareng kita was doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten bilih wonten kirang nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.